Oke, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Zaki Ainur Rafiq akan membahas mengenai pemilihan anggota lembaga legislatif daerah dalam konstitusi dunia. Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal kembali. Mulai dari tahun 99 hingga tahun 2002, sudah ada 4 perubahan dalam konstitusi negara kita, atau kita kenal dan kita sebut dengan amandemen. Dalam kerangka amandemen, bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan dan pembagian kekuasaan, prinsip check and balance, hingga prinsip supremasi hukum. Melalui amandemen, lahirlah sejumlah lembaga-lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi maupun yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang ataupun legislatively entrusted power. Dalam hubungannya dengan pemerintah di daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan peran serta masyarakat. Demokrasi juga tidak sekedar berbicara pembagian ataupun pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga-lembaga daerah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu isu yang paling penting dalam pentas ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga legislatif daerah yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, untuk menjadi seorang calon ataupun seorang DPRD, ada proses yang harus kita lalui, yaitu melalui pemilihan umum. Bagaimana setiap calon yang mendaftar di KPU nanti akan dipilih secara langsung oleh rakyat, sebagaimana dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Karena negara kita adalah negara yang berdaulat dan juga berdemokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Kemudian pada pembahasan kali ini saya akan melakukan perbandingan penelitian pemilihan anggota legislatif yang diatur dalam konstitusi di dalam 10 negara. Nah, adapun parameter yang dipergunakan terkait hal-hal berikut adalah: pertama, siapa yang memilih anggota legislatif, cara melaksanakan pemilihan tersebut. Berdasarkan parameter ini, maka akan dilakukan identifikasi dari 50 negara yang diteliti memenuhi parameter tersebut. Nah, yang pertama, saya menggunakan teori perbandingan hukum. Suroso berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya, dan akhirnya akan membuahkan hukum tersendiri. Sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum dari negara yang lain. Konstitusi terbentuknya dalam sistem ketatanegaraan merupakan cerminan dari keadaan masyarakat dalam berbagai kehidupan yang ada di dalam setiap negara, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain tidak hanya bertujuan membahas mengenai perbedaan untuk memberikan sebuah persamaan ataupun perbedaan, namun juga bertujuan untuk membantu masukan dalam membentuk hukum agar lebih baik ke depannya. Sasaran perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum. Kemudian, kita membahas mengenai lembaga legislatif daerah. Istilah organ ataupun negara dapat dibedakan dari perkataan organ ataupun lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau lebih disebut dengan ornop atau organisasi non-pemerintahan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan non-government organization ataupun non-governmental organization.
Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Badan legislatif atau legislator mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislat atau membuat undang-undang. Badan tersebut mengutamakan unsur untuk membicarakan masalah-masalah publik dan mengutamakan keterwakilan anggota-anggotanya. Maka bisa dipastikan bahwa badan tersebut merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Dengan berkembangnya gagasan kedaulatan yang ada di tangan rakyat, maka lembaga legislatif menjadi lembaga yang berhak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga legislatif mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah yang bertanggung jawab kepadanya. Dalam rangka mereformasi struktur lembaga legislatif di Indonesia menjadi 2 kamar ataupun kita kenal dengan istilah bikameral, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan struktur bikameral itu dapat diharapkan proses legislasi yang diselenggarakan berdasarkan sistem pemeriksaan ganda yang memungkinkan representasi di setiap kalangan. Nah, pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 8 Undang-Undang 1945 telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45, Undang-Undang Nomor 22 dan seterusnya. Kemudian kita mencoba membandingkan antara mekanisme pemilihan legislatif di Indonesia dan juga di negara lain. Salah satu contohnya adalah negara Albania. Dalam konstitusi Albania, poin 45 dikatakan bahwa every citizen who has reached the age of 18, even on the date of the election, has the right to vote and to be elected. Bahwa setiap perwakilan dari yang menjadi anggota parlemen dipilih warga negara yang telah mencapai usia 18 tahun. And convicts who are serving a prison sentence have only the right to vote. The vote is personal, equal, free, and secret. Dilaksanakan secara langsung. Kemudian ada Algeria. Dalam undang-undangnya pasal 119, the legislative power shall be exercised by a parliament consisting of 2 chambers, the People Nation Assembly and the Council of the Nation. A parliament shall draft and vote the laws as a present manner. Bahwa legislative power yang ada di setiap daerah ataupun masyarakat itu dipilih langsung oleh masyarakat, dilaksanakan oleh parlemen secara universal. Kemudian Amerika Serikat, the times, places, and manner of holding election for senator and representative shall be prescribed in each state by legislative troop, but Congress and another date. Bahwa pemilihan anggota legislatif daerah yang ada di Amerika itu dipilih oleh Kongres di setiap negara bagian karena Amerika merupakan negara federal. Kemudian dilaksanakan sekali dalam setiap tahun dan rapat tersebut akan diadakan pada hari Senin pertama bulan Desember, kecuali mereka akan membahas mengenai undang-undang. Nah, saya mencoba untuk artikulasikan antara 3 negara tadi. Yang pertama Albania, kedua Algeria, dan juga Amerika. 3 negara ini mempunyai sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda. Algeria dengan sistem presidensial, kemudian Albania dengan sistem parlementer, dan Amerika dengan sistem negara federal, membentuk sebuah persoalan hukum dan pemilu yang berbeda-beda di setiap negaranya. Nah, kemudian
Kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah kemampuan DPRD dalam menjalankan 3 plus fungsi utamanya legislasi, anggaran, pengawasan, dan lainnya. Secara otomatis bahwa terjadi perbedaan antara 3 negara tersebut dengan Indonesia, namun mempunyai sebuah aspek fungsi yang sama, yaitu dari parlemen kita membentuk dan merealisasikan ide-ide yang diharapkan oleh rakyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.